warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Hana Rahmawati, guru mata pelajaran Project IPAS dari SMK Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Yang akan saya bagikan pada video ini adalah pembelajaran berdiferensiasi pada tahap pelaksanaan proyek. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran Ki Hajar menjelaskan bahwa setiap anak unik dan istimewa. Mereka memiliki karakteristik, potensi, dan minat yang beragam sesuai dengan kodrat yang telah dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Saya yakin tidak ada murid yang malas di kelas jika pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan minat mereka. Istilah lain adalah disesuaikan dengan kebutuhan murid. Fenomena yang terjadi di kelas-kelas kita, misalnya ada murid yang tidak semangat, sibuk bermain HP di kelas, tertidur dalam pembelajaran, bahkan pembuat onar di kelas, sebenarnya belum tentu murid yang malas atau nakal. Bisa jadi pembelajaran yang guru laksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, tugas para guru sebenarnya adalah bagaimana merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Dengan terciptanya pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, selain diyakini akan terwujudnya pembelajaran bermakna yang mendukung tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, juga akan membantu murid menemukan dan mengembangkan potensi mereka untuk memberikan manfaat baik bagi diri mereka sendiri maupun lingkungannya. Hal ini tentunya selaras dengan tujuan pendidikan yang dirumuskan Ki Hajar Dewantara. Untuk itu, pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu solusi untuk direncanakan dan diterapkan di kelas dan sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid, meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Strategi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkenaan dengan materi yang diajarkan guru kepada siswa dengan mempertimbangkan hasil pemetaan kebutuhan belajar siswa yang dilihat dari berbagai aspek, seperti kesiapan belajar siswa, minat siswa, serta profil belajar siswa maupun hasil dari kombinasi ketiganya. Yang kedua adalah diferensiasi proses, berkenaan dengan bagaimana cara murid memahami pembelajaran, apakah menggunakan metode belajar secara mandiri maupun belajar secara berkelompok, atau pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar murid. Yang ketiga adalah diferensiasi produk, berkenaan dengan apa yang hendak dihasilkan dari siswa, dalam hal ini berbentuk produk yang dibuat oleh siswa, yang bentuknya bisa berupa tulisan, presentasi, hasil tes, pidato, maupun produk lain yang terkait dengan pembelajaran itu sendiri. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Yang pertama, saya harus mampu mengetahui kebutuhan murid dengan tepat, meliputi aspek kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Yang kedua, saya harus mampu menyiapkan beragam materi dan strategi pembelajaran sekaligus asesmennya untuk mengakomodir kebutuhan murid yang berbeda-beda. Yang ketiga, saya harus memiliki wawasan yang luas dalam membimbing para murid dengan proyek yang berbeda-beda di setiap kelompoknya. Tantangan ini dapat diatasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah dan di daerah, seperti berkolaborasi dengan guru BK atau lembaga konsultan pendidikan yang ada di daerah untuk membantu menganalisis kebutuhan murid, aktif dalam kegiatan MGMP dan komunitas praktisi di sekolah, dan mengikuti pendidikan dan diklat pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru profesional. Langkah-langkah dan strategi yang saya terapkan pada pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran Project IPAS adalah membuat perencanaan pembelajaran yang tertuang dalam modul ajar.
Yang kedua adalah mengidentifikasi kebutuhan murid dengan cara memberikan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik yang saya berikan dalam pembelajaran kali ini adalah asesmen diagnostik non-kognitif yang mengidentifikasi minat dan profil murid. Tahap berikutnya adalah membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang. Pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan yang dapat memberikan penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Contoh dalam video ini adalah membahas tema dampak pengelolaan sampah terhadap lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Pertanyaan menantang yang diajukan guru adalah bagaimana pengelolaan sampah yang dilaksanakan di sekolah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, murid melakukan identifikasi berbagai permasalahan pengelolaan sampah yang terjadi di sekolah, mulai dari pengelolaan sampah, pemanfaatan, dan kebiasaan warga sekolah dalam mengelola sampah. Tahap selanjutnya adalah merencanakan proyek. Perencanaan berisi pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan atau memecahkan permasalahan yang ditemukan, serta menginformasikan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek. Saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk dengan memberikan kebebasan bagi murid memilih produk yang akan dihasilkan sesuai dengan minatnya masing-masing. Selanjutnya, menyusun jadwal aktivitas. Pendidik dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dan menyelesaikan proyek. Tahap selanjutnya adalah mengawasi jalannya proyek. Pendidik bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Dalam memecahkan permasalahan pengelolaan sampah di sekolah, murid membuat proyek yang beragam sesuai dengan minatnya masing-masing. Murid yang berminat dalam seni musik melaksanakan proyek tentang kampanye pengelolaan sampah melalui lagu. Yang berminat dalam seni lukis membuat proyek kampanye memilah sampah melalui lukisan yang dituangkan dalam tempat sampah. Murid yang berminat dalam pemberdayaan ekonomi membuat proyek sedekah sampah atau proyek pembuatan ekoenzim. Sedangkan murid yang berminat pada public speaking memilih mensosialisasikan pemilahan sampah kepada teman-temannya. Tahapan penilaian produk dan evaluasi dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya. Dampak pembelajaran diferensiasi yang saya amati adalah yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi yang dirancang dan dilaksanakan guru akan membantu murid untuk menemukan bakat dan potensi emasnya. Yang kedua, murid akan lebih mudah memahami materi karena pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan murid. Yang ketiga, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, berpikir kritis, dan kreatif. Demikianlah praktek baik ini saya lakukan. Saya berharap semoga dapat memberikan manfaat baik buat diri saya sendiri dan juga untuk teman-teman guru di mana saja berada. Beli berlian di Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.